Loh, gak bahaya ta? Netizen boleh ngomong apa aja, bilang timnas gak siap, Kluivert salah strategi, atau pemain Eropa kita overrated. Tapi kalau lo lihat data dan atmosfer di ruang ganti, ternyata ada hal besar yang media belum ungkap. Dan ini bisa jadi game changer buat Indonesia. Dan bagaimana nasib timnas senior Indonesia ke depannya? Simak terus beritanya. Nah. Ini loh. Patrick Kluivert resmi didepak dari kursi panas pelatih timnas Indonesia. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal jadi penerusnya? Dan gimana reaksi para pemain, termasuk salah satu bek muda terbaik Indonesia, Rizky Ridho, soal keputusan mengejutkan ini? Apakah dia kecewa, marah, atau malah legowo? Kita bahas tuntas di video kali ini, jadi jangan kemana-mana dulu. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat dapetin update terbaru seputar Timnas Indonesia. Kalian juga bisa aktifin lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info penting lainnya. Terima kasih. Siapa yang nyangka mimpi Timnas Indonesia buat tembus ke Piala Dunia 2026 tinggal selai rambut. Perjuangan mati-matian, darah, keringat, dan air mata di lapangan hijau semuanya berakhir dengan kata yang paling nyesek buat kita semua, gagal. Tapi tunggu dulu. Gagal bukan berarti kalah sepenuhnya, bro. Karena di balik dua pertandingan terakhir lawan Arab Saudi dan Irak ada cerita besar tentang keberanian, pembelajaran, dan mental Garuda yang gak pernah benar-benar jatuh. Jadi gini ceritanya, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini bukan main-main, geng. Disinilah tim terbaik dari Asia saling sikut buat dapetin tiket menuju panggung paling megah World Cup 2026. Cuma juara grup yang lolos otomatis. Sementara runner-up masih harus lewat jalur playoff yang ketat banget. Dan Indonesia, untuk pertama kalinya dalam sejarah bisa sampai sejauh ini. Bayangin dari dulu kita cuma nonton, kali ini kita ikut bersaing sama tim kayak Arab Saudi dan Irak yang udah langganan tampil di Piala Dunia. Publik optimis, media semangat, supporter di seluruh penjuru negeri penuh harapan. Pelatih Patrick Kluivert pun datang dengan visi besar, bikin timnas nggak cuma jadi tim pelengkap, tapi penantang yang disegani. Tapi ya, sepak bola itu kejam, bro. Sekali lengah, bisa hancur semua. Laga pertama di ronde 4, Indonesia langsung disambut tuan rumah Arab Saudi. Suasana panas, stadion megah, sorak ribuan fans lawan menggema. Tapi apa yang terjadi? Boom! Menit ke-11, Kevin Dix bikin keajaiban dari titik putih. Indonesia unggul 10. Supporter kita yang nonton lewat TV atau streaming langsung teriak, Garuda bisa nih. Tapi belum sempat lega, Arab Saudi langsung nyamain skor lewat Saleh Abu Al-Samad. Dan sebelum babak pertama selesai, penalti Fras Albrikan bikin skor berbalik 21 buat tuan rumah. Masuk babak kedua, Albrikan nambah 1 gol lagi dan skor jadi 31. Tapi Garuda nggak menyerah. Kevin Dix lagi-lagi jadi penolong, penalti kedua di menit akhir bikin skor 32. Drama makin gila ketika Mohamed Kano dari Saudi kena kartu merah. Indonesia punya peluang, tapi waktu nggak berpihak. Peluit panjang berbunyi. Skor akhir Arab Saudi 3, Indonesia 2. Sakit sih, tapi di laga itu dunia mulai ngelihat sesuatu. Bahwa timnas Indonesia bukan tim kecil. Kita bisa bikin Arab Saudi tim dengan jutaan dolar di skuadnya, keteteran di kandang sendiri. Lanjut ke laga kedua. Kali ini lawannya Irak. Skenarionya jelas, kalau menang peluang ke Piala Dunia tetap terbuka. Kalau kalah ya selesai sudah. Dari menit pertama, Indonesia main nekat. Kevin Dix, Tom Haye, sampai Mauro Zijlstra bergantian nyerang. Menit 45, Liano Reijnders nyaris bikin gol tapi bola cuma nyium mistar gawang. 1 inci lagi bro, 1 inci. Babak pertama habis, skor masih 0-0. Masuk babak kedua, petaka datang dari kesalahan kecil. Rizky Ridho kehilangan bola dan pemain Irak langsung menghukum. Pemain pengganti Zidane Iqbal mencetak gol di menit 76. 10 untuk Irak. Indonesia terus menyerang sampai Said Tahsan dari Irak kena kartu merah.
Tapi meski unggul jumlah pemain, gol yang ditunggu nggak pernah datang. Peluit panjang berbunyi lagi. Irak menang, dan mimpi Indonesia menuju Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Kluivert kelihatan terpukul banget. Katanya ini hasil yang sangat berat untuk diterima. Tim sudah main luar biasa, tapi bola nggak berpihak. Nggak ada dari open play. Tapi di balik kalimat itu tersimpan rasa frustasi seorang pelatih yang tahu timnya sebenarnya sudah cukup bagus, tapi belum cukup beruntung. Oke, sekarang kita bahas yang paling penting. Kenapa timnas gagal lolos? Padahal mainnya keren, mentalnya ada, semangatnya luar biasa. Ada beberapa faktor besar yang jadi biang keladi, finishing masih lemah. Dari semua laga, nggak ada gol yang lahir dari open play. Semua dari penalti. Artinya, serangan kita keren di build up, tapi tumpul di akhir. Kesalahan individu, blunder sekecil apapun di level ini bisa berakibat fatal. Dan sayangnya itu terjadi di momen paling krusial. Mental saat tekanan tinggi. Saat posisi tertinggal, kita kadang panik. Harusnya tenang, tapi malah buru-buru. Ini harus diperbaiki. Pengalaman lawan. Arab Saudi dan Irak udah terbiasa main di turnamen besar. Mereka tahu cara mencuri momentum. Kedalaman skuad. Ketika pemain inti lelah, kualitas cadangan belum seimbang. Ini PR besar buat regenerasi. Tapi satu hal yang jelas, Indonesia nggak kalah karena minder. Kita kalah karena masih butuh waktu buat sampai di level mereka. Gagal di ronde 4 ini harusnya jadi bahan bakar, bukan batu sandungan. Dari sini kita belajar banyak hal. Kalau mau lolos ke Piala Dunia, finishing harus kelas dunia. Mental juara harus dibangun sejak latihan, bukan cuma di pertandingan. Liga lokal harus kuat biar stok pemain makin dalam. Dan yang paling penting, percaya diri. Karena cuma tim yang berani bermimpi yang bisa menembus batasnya sendiri. Patrick Kluivert udah bilang, Garuda ini masih muda, tapi mereka punya hati. Kita kalah hari ini, tapi masa depan mereka masih panjang. Dan itu bener banget. Lihat pemain-pemain muda kayak Tom Haye, Dix, Jay Edzes, Marcelino, Reijnders, sampai Orlando Ari, mereka baru mulai karier panjang di level internasional. Apakah Kluivert masih akan lanjut? Apakah sistem pembinaan akan diperkuat? Dan yang paling penting, apakah kita akan tetap percaya sama Garuda? Jawabannya harus iya. Kita udah ngelewatin masa kelam sepak bola dari disangsi FIFA sampai diejek karena kalah di AFF. Sekarang kita udah bisa bersaing lawan tim top Asia. Itu bukan kemunduran, bro. Itu loncatan besar. Mungkin kali ini kita belum sampai ke Piala Dunia. Tapi percayalah, Garuda belum berhenti terbang. Kita jatuh, iya. Tapi jatuhnya ke depan. Artinya kita masih terus melangkah. Karena selama ada semangat, selama bendera merah putih masih dikibarkan, selama stadion masih penuh nyanyian, Garuda nggak akan pernah mati. Kalau kamu bangga sama perjuangan timnas Indonesia, klik like sekarang juga. Tulis di kolom komentar siapa pemain terbaik versi kamu di ronde 4 ini. Dan jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan update panas soal sepak bola Indonesia dari timnas sampai Liga 1. Sampai jumpa di video berikutnya, bro. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Selamanya untuk Indonesia. Gila, siapa yang nyangka mimpi timnas Indonesia buat tembus ke Piala Dunia 2026 tinggal selai rambut. Perjuangan mati-matian, darah, keringat, dan air mata di lapangan hijau semuanya berakhir dengan kata yang paling nyesek buat kita semua, gagal. Tapi tunggu dulu. Gagal bukan berarti kalah sepenuhnya, bro. Karena di balik dua pertandingan terakhir lawan Arab Saudi dan Irak ada cerita besar tentang keberanian, pembelajaran, dan mental Garuda yang gak pernah benar-benar jatuh. Jadi gini ceritanya, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini bukan main-main, geng. Disinilah tim terbaik dari Asia saling sikut buat dapetin tiket menuju panggung paling megah World Cup 2026. Cuma juara grup yang lolos otomatis. Sementara runner-up masih harus lewat jalur playoff yang ketat banget. Dan Indonesia, untuk pertama kalinya dalam sejarah bisa sampai sejauh ini. Bayangin dari dulu kita cuma nonton, kali ini kita ikut bersaing sama tim kayak Arab Saudi dan Irak yang udah langganan tampil di Piala Dunia. Publik optimis, media semangat, supporter di seluruh penjuru negeri penuh harapan. Pelatih Patrick Kluivert pun datang dengan visi besar, bikin timnas nggak cuma jadi tim pelengkap, tapi penantang yang disegani. Tapi ya, sepak bola itu kejam, bro. Sekali lengah, bisa hancur semua.
Laga pertama di ronde 4, Indonesia langsung disambut tuan rumah Arab Saudi. Suasana panas, stadion megah, sorak ribuan fans lawan menggema. Tapi apa yang terjadi? Boom! Menit ke-11, Kevin Dix bikin keajaiban dari titik putih. Indonesia unggul 10. Supporter kita yang nonton lewat TV atau streaming langsung teriak, Garuda bisa nih. Tapi belum sempat lega, Arab Saudi langsung nyamain skor lewat Saleh Abu Al-Samad. Dan sebelum babak pertama selesai, penalti Fras Albrikan bikin skor berbalik 21 buat tuan rumah. Masuk babak kedua, Albrikan nambah 1 gol lagi dan skor jadi 31. Tapi Garuda nggak menyerah. Kevin Dix lagi-lagi jadi penolong, penalti kedua di menit akhir bikin skor 32. Drama makin gila ketika Mohamed Kano dari Saudi kena kartu merah. Indonesia punya peluang, tapi waktu nggak berpihak. Peluit panjang berbunyi. Skor akhir Arab Saudi 3, Indonesia 2. Sakit sih, tapi di laga itu dunia mulai ngelihat sesuatu. Bahwa timnas Indonesia bukan tim kecil. Kita bisa bikin Arab Saudi tim dengan jutaan dolar di skuadnya, keteteran di kandang sendiri. Lanjut ke laga kedua. Kali ini lawannya Irak. Skenarionya jelas, kalau menang peluang ke Piala Dunia tetap terbuka. Kalau kalah ya selesai sudah. Dari menit pertama, Indonesia main nekat. Kevin Dix, Tom Haye, sampai Mauro Zidelstra bergantian nyerang. Menit 45, Liano Reijnders nyaris bikin gol tapi bola cuma nyium mistar gawang. 1 inci lagi bro, 1 inci. Babak pertama habis, skor masih 0-0. Masuk babak kedua, petaka datang dari kesalahan kecil. Rizky Ridho kehilangan bola dan pemain Irak langsung menghukum. Pemain pengganti Zidane Iqbal mencetak gol di menit 76. 10 untuk Irak. Indonesia terus menyerang sampai Said Tahsan dari Irak kena kartu merah. Tapi meski unggul jumlah pemain, gol yang ditunggu nggak pernah datang. Peluit panjang berbunyi lagi. Irak menang, dan mimpi Indonesia menuju Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Kluivert kelihatan terpukul banget. Katanya ini hasil yang sangat berat untuk diterima. Tim sudah main luar biasa, tapi bola nggak berpihak. Nggak ada dari open play. Tapi di balik kalimat itu tersimpan rasa Fih yang tahu timnya sebenarnya sudah cukup bagus, tapi belum cukup beruntung. Oke, sekarang kita bahas yang paling penting. Kenapa timnas gagal lolos? Padahal mainnya keren, mentalnya ada, semangatnya luar biasa. Ada beberapa faktor besar yang jadi biang keladi, finishing masih lemah. Dari semua laga, nggak ada gol yang lahir dari open play. Semua dari penalti. Artinya, serangan kita keren di build up, tapi tumpul di akhir. Kesalahan individu, blunder sekecil apapun di level ini bisa berakibat fatal. Dan sayangnya itu terjadi di momen paling krusial. Mental saat tekanan tinggi. Saat posisi tertinggal, kita kadang panik. Harusnya tenang, tapi malah buru-buru. Ini harus diperbaiki. Pengalaman lawan. Arab Saudi dan Irak udah terbiasa main di turnamen besar. Mereka tahu cara mencuri momentum. Kedalaman skuad. Ketika pemain inti lelah, kualitas cadangan belum seimbang. Ini PR besar buat regenerasi. Tapi satu hal yang jelas, Indonesia nggak kalah karena minder. Kita kalah karena masih butuh waktu buat sampai di level mereka. Gagal di ronde 4 ini harusnya jadi bahan bakar, bukan batu sandungan. Dari sini kita belajar banyak hal. Kalau mau lolos ke Piala Dunia, finishing harus kelas dunia. Mental juara harus dibangun sejak latihan, bukan cuma di pertandingan. Liga lokal harus kuat biar stok pemain makin dalam. Dan yang paling penting, percaya diri. Karena cuma tim yang berani bermimpi yang bisa menembus batasnya sendiri. Patrick Kluivert udah bilang, Garuda ini masih muda tapi mereka punya hati. Kita kalah hari ini, tapi masa depan mereka masih panjang. Dan itu bener banget. Lihat pemain-pemain muda kayak Tom Haye, Dix, Jay Edzes, Marcelino, Reijnders, sampai Orlando Ari mereka baru mulai karier panjang di level internasional. Apakah Kluivert masih akan lanjut? Apakah sistem pembinaan akan diperkuat? Dan yang paling penting, apakah kita akan tetap percaya sama Garuda? Jawabannya harus iya. Kita udah ngelewatin masa kelam sepak bola dari disangsi FIFA sampai diejek karena kalah di AFF. Sekarang kita udah bisa bersaing lawan tim top Asia. Itu bukan kemunduran, bro. Itu loncatan besar. Mungkin kali ini kita belum sampai ke Piala Dunia. Tapi percayalah, Garuda belum berhenti terbang. Siapapun pelatihnya kalau sistemnya masih sama, hasilnya juga nggak bakal berubah. Jadi jelas banget fans juga mulai realistis.
Mereka bukan cuma nyalahin pelatih, tapi juga berharap PSSI punya rencana besar yang berkelanjutan. Menariknya, di tengah semua kontroversi itu, Ridho tetap berusaha positif. Dia bilang harapannya sederhana, tapi dalam harapannya semoga sukses dan target-target terpenuhi. Kalimat itu kayak doa buat masa depan timnas. Karena setelah segala drama, pergantian pelatih, dan jatuh bangun di lapangan, yang paling penting sekarang adalah gimana timnas bisa belajar, berkembang, dan kembali bikin bangga seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sekarang bola panasnya ada di tangan PSSI. Siapa yang bakal dipilih jadi pelatih baru? Apakah sosok yang punya nama besar lagi, atau pelatih lokal yang ngerti kultur dan karakter pemain kita? Rizky Ridho dan teman-temannya mungkin cuma bisa menunggu. Tapi mereka pasti berharap pelatih berikutnya bisa ngebangun tim ini dari fondasi yang kuat, bukan cuma dari segi permainan, tapi juga mentalitas. Kluivert mungkin gagal di hasil, tapi dia tetap meninggalkan pelajaran penting bahwa sepak bola modern butuh adaptasi, kolaborasi, dan komunikasi yang nyatu. Dan mungkin kegagalan ini justru jadi titik balik buat Indonesia menuju era baru sepak bola yang lebih matang. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah udah benar mencopot Kluivert? Siapa menurut kalian paling cocok pelatih lokal, Eropa atau Asia, Jepang atau Korea? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa bahas bareng-bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita bakal terus bahas update terpanas soal timnas Garuda dan dunia sepak bola Indonesia. Garuda belum berhenti terbang.